Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-a'malu surratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal jahir itu adalah rupa yang berbentuk tubuh. Roh dan kehidupannya ialah adanya ikhlas. Amal yang tidak ikhlas adalah seperti orang yang mati, tentulah tiada ada gunanya. Maka untuk hidup amal itu hendaklah ikhlas dalam mengerjakannya. Jadi kata beliau, al-a'mal, perbuatan apapun yang kita gawi ini adalah suratun qa'imatun, yaitu bentuk yang nyata. Bentuknya batang tubuh kita ini adalah syariat. Jadi orang Bahari itu, batang tubuh kita ini adalah syariat. Maka batang tubuh kita ini ketika kita beramaliyah, kita itu seolah-olah mati kalau kada ikhlas, seperti itu. Jadi hidup kayak apa supaya hidup? Yaitu ketika amal itu kita lakukan dengan ikhlas. Jadi amal itu seolah-olah hidup kalau kita itu ikhlas. Inya kalau kita beramaliyah ini mun mahayabang bahasa kita lah. Mahayabang tahu lah pian lah. Itu bahasa Inggris itu mahayabang tak. Kemana-mana adalah habis kita beramaliyah itu kita kadang mendapatkan akan kelejatan itu beramaliyah. Kada nyaman bahasa kita. Kalau kita itu mahayabang kada tahu apa-apa tu lah. Habis bertakbir sudah orang salam kadang lupa. Nah seperti itu. Jadi seolah-olah amal kita itu mati, kada ada apa-apanya. Mudah-mudahan kita lah diberikan keikhlasan. Jadi ikhlas itu ada niatnya yang ikhlas, ada perasaannya yang ikhlas. Jadi ada tingkatan-tingkatan orang itu beramaliyah supaya dia mendapatkan ikhlasnya. Ada tingkatan orang awam, ada tingkatan orang itu namanya orang salikin atau muhibbin, atau ada tingkatan namanya tingkatan arifin, orang yang arif billah. Jadi kita ini di tingkatan mana lah, kada tahu kita lah. Ikhlas itu ada beberapa tingkatan kata beliau. Tingkatannya ada ikhlas itu. Ikhlasul abidin, yaitu beramal karena Allah Ta'ala dan mengharap pahala yang dijanjikannya dan berlari daripada siksanya yang disediakannya, serta menisbahkan amal itu kepada dirinya dan berpaling kepada berpegang kepada amalnya dan pada menghasilkannya. Orang ini telah lepas daripada ria yang nyata dan samar. Jadi ada tingkatan orang ahli ibadat. Orang ahli ibadat. Jadi dia beribadat itu memang dia beribadat menunaikan kewajibannya. Bila sudah selesai kewajibannya sudah. Yang kedua dia mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran, yaitu dibalas kena dengan surga. Dan terhindar daripada neraka supaya jangan dimasukkan Allah Ta'ala ke neraka. Beramaliyahnya seperti itu. Jadi dia ini beramaliyah semata-mata beramaliyah itu menunaikan kewajibannya, mengharapkan surga supaya terhindar daripada neraka. Kalau ada amaliyahnya yang bagusnya berpegang kepada amaliyahnya itu, rajin sembahyang duha supaya sugih kawalai aja. Nah itu terpegang dia di amaliyahnya. Jadi kenapa rajinnya ikam ni membaca surah Waqiah? Ya, aku ni jah hidup ke kain ni jah nak aja aku sugih jah. Beramaliyahnya dengan memegang amaliyah itu, dengan berpegang ke amaliyah itu. Kata Bapak, mau aja nya beramaliyah, iyalah daripada perai lalu mau aja nya beramaliyah itu ada jadi masalah. Inya hakun aja beramaliyah. Maka baiknya jurang tu aku ni berzikir menunggu ikhlas saja aja. Menunggu ikhlas lambat berzikir. Berzikir aja dulu. Urusan ikhlas kaina tingkatannya biasanya berzikir ingat gak kada ingat, tapi aku berzikir aja kada ingat hati kok kada apa-apa. Sembahyang aja dulu.
Berzikir aja dulu, ikhlaskah kada ikhlaskah? Bersedekah sama juga. Ikhlaskah kada ikhlaskah? Bersedekah aja dulu. Karena ada di antara kita bersedekah itu diberikan Allah Ta'ala kelezatan di waktu kita bersedekah. Mungkin itulah yang diterima. Karena ujar guru kita, apabila kita habis beramaliyah, habis beribadah, kita tuh merasa nyaman, merasa tenang, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwasanya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dekat dengan Allah Taala habis berzikir, habis sembahyang, rasa dekat, rasa nyaman. Habis membaca salawat, rasa parah lawan Rasulullah, rasa tabayang tarus Rasulullah. Nah, itu berarti orang itu amaliyahnya itu tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kada apa-apa kita, kada ikhlas dulu kada jadi masalah. Gawi terus. Jurang kenapa ikam bersedekah terus? Aku mencari ikhlasnya ya. Kada dia tahu sampai ikhlas sampai bila. Nah, kena sampai ada tingkatan di mana orang itu benar-benar merasakan kelezatan di dalam beribadah. Jadi kada apa-apa kita terpegang amaliyah kita dulu. Kada kawa imba belajar tauhid mudir hendak langsung jadi Allah Taala tuh kada kawa. Mudir hendak langsung di makam mukarrabin tuh kada bisa. Orang di makam orang nang wali nang asalnya kayak kita juga beribadahnya. Anak pinta pandang orang asalnya juga. Terpegang amaliyah dulu. Tapi karena rajin beramaliyah itu bosannya. Wah, minta pandang si anu aja. Imba tuh si anunya hilang. Nah, mengertinya akhirnya. Artinya supaya disayangi si anu beramaliyah. Surah Ar-Rahman dibaca supaya sayang bibinian. Baca surah Ar-Rahman misalnya lah, baca. Sekalinya kada sayanginya, ampih kita terpegang amaliyah. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala siapa namanya yang inya sebenarnya. Itu sampai kinanya ke makam ikhlas yang sebenarnya tuh kena. Nah, jadi orang yang beramaliyah dengan ini terpegang amaliyah atau hasil daripada amaliyah atau mengharapkan surga supaya terhindar daripada neraka. Orang tadi memandang bahwasanya amaliyahnya tu inya mampu beramaliyah. Orang ini sudah jersidin hilang, sudah syirik yang hapi sebenarnya jersidin. Kada ada riaknya, kada ada riak. Baik riak yang samar ataupun riak nang yang nyata jersidin kada inya nomor sebab. Kada apa-apa dulu. Jangan kita tu jangan mencela orang kalau beramaliyah. Karena orang beramaliyah itu sudah berarti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut namanya, untuk tunduk kepadanya. Itu kita melihat dari situnya. Jangan masalah ikhlas itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau adalah ikhlas muhibbin. Artinya orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang mutawassit namanya. Orang mutawassit atau orang salikin atau orang namanya muridin namanya, yaitu orang dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Nah, ini muhibbin namanya. Ikhlas yang muhibbin namanya. Jadi yang pertama ikhlas orang awam, ikhlas abidin itu umum aja seberataan. Itu yang ini orang khusus sudah muhibbin namanya. Nah, ikhlas muhibbin ini jisidin, yaitu dia beramal-amal semata karena mencintai Allah SWT dan membesarkannya, bukan karena menuntut pahala atau tujuan lari daripada siksanya. Ini orang muhibbin. Orang muhibbin ini kada dia anak mengharap surga, kada mengharap neraka, sehindar neraka kada aja, karena cinta. Karena orang ini mengharapkan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kitab kita belajar rancak itu termasuk kitab ini. Nah, bagian orang muhibbin ini adalah orang yang mengejar keridaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Beramaliyahnya banyak. Pardunya digawi, sunatnya digawi, orang yang ini, wiritannya digawi. Digawi terus. Kalau inya kada mengantuk kada guring, bahasanya tuh. Kalau kada mengantuk kada guring, siang malam beramaliyah. Nah, tentunya amaliyah orang yang seperti ini sudah di bawah bimbingan guru amaliyahnya lah. Amaliyahnya di bawah bimbingan guru yang bujur-bujur. Dia ini beramaliyah wiritannya diberi guru sudah. Bagusnya tuh seperti itu, bagusnya. Tapi kalau kita kada bisi guru, kada apa-apa kita berwiritan, baca Quran aja kah, kada apa-apa. Baca salawat aja kah, kada apa-apa. Tapi mun kada diisi guru yang khusus seperti ini, makanya jarullah kalau kada diisi guru yang khusus seperti ini, orang itu harus banyak. Satu, membaca salawat yang banyak. Baca salawat yang banyak.
Karena di kadeda guru muhibbinnya, guru nang murabinya nang membimbinginya. Yang kedua, hendaklah mencintai guru murabi mursyid. Kita ini tahu misalnya guru murabi mursyid, ada guru murabi mursyid. Lalu kita cintai guru itu. Kita cintai guru itu supaya sirnya tuh masuk dengan kita. Kayak apa sirnya masuk dengan kita itu? Kita ini karena cinta dengan sidin, dengan orang yang murabi tadi, padahal bukan guru kita, tapi kita cinta bahwasanya kita kenal dengan guru tadi. Kenal dengan guru tadi. Pian bila cinta dengan sidin pasti sidin pian menuruti sidin. Yalah. Guruku ini pemurah. Sidin itu pemurah. Kadang kenal kita dengan sidin. Kadang kenal dengan beliau. Tapi kita tahu pemurah sidin. Lalu kita menuruti pemurahnya. Nah, disitulah namanya kita mendapatkan namanya bimbingan, namanya dari sirnya. Dari sir apa? Pengetahuan kita terhadap sidin. Sidin ini ketujuh sembahyang malam, kita turuti sembahyang malam. Sidin ini ketujuh bawiritan, kita turuti bawiritan. Nah, ini namanya kita dapat bimbingan daripada akhlak beliau, hal beliau yang kita ketahui. Nah, itu sama kita itu bermurabi mursyid juga pada hakikatnya, karena menuruti daripada murabi mursyid tadi. Itu diantaranya kalau kita tidak mempunyai guru murabi mursyid tadi. Yang kedua, kalau kita cinta dengan wali yang murabi mursyid tadi, apabila tidak menuruti seperti itu, bisa muridnya nanti yang datang kepada kita. Murid sidin yang datang dengan kita, kita berjumpa dengan murid sidin. Murid sidin itu nanti yang membimbing kita. Yang ketiga, nah ini mudah-mudahan dapat orang biasanya tuh. Kalau orang muhibbin dengan seorang murabi mursyid, biasanya tuh sering dimimpi sidin. Dimimpi sidin dan dibimbing oleh sidin. 3 macam ini kalau kita kada besi murabi mursyid. Yang pertama membaca salawat, yang kedua tumbuhkan kecintaan terhadap sidin. Dengan tumbuh cinta tadi dengan sidin, kita pasti mengikuti sidin, perilaku sidin, hal sidin. Nah, yang kedua bisa ditemui oleh murid sidin. Yang ketiga bisa sidin seorang yang menemui kita di dalam mimpi membimbing kita. Bisa lah, bisa. Nabi aja bisa kita bermimpi kan kayak itu. Orang wali bisa bermimpi. Banyak orang itu. Orang yang sudah berguru aja lah. Orang berguru tuh kalau gurunya sudah meninggal, itu kalau muridnya itu salah, itu dipimpi sidin, didatangi sidin, ditegur sidin. Seandainya murid itu misalnya sudah selesai dengan sidin, bisa sidin menggantikan murabi, menunjukkan murabi yang lain, membawakan guru yang lain. Ini ikam ke sini lagi, diisarah oleh gurunya di dalam mimpi, supaya dia dibimbing lagi oleh guru yang lain yang masih hidup. Kalau kada, kita seumuran dengan sidin berarti, walaupun sidin meninggal. Karena kita ini tetap di bawah tahta, di bawah bimbingan beliau, di bawah perlindungan beliau, di bawah jaminan beliau, di bawah pengawasan beliau. Itu gunanya kita itu bermurabi, itu beribadah tadi. Ini yang kedua, ujar sidin. Jadi yang kedua ini adalah ikhlasul muhibbin, yaitu ikhlasnya orang yang cinta. Nah, itu beramaliyah semata-mata karena kecintaannya, bukan yang lain. Bukan karena surga, bukan fadilatnya. Nah, disinilah perlunya tadi ilmu tauhid tuh orang, supaya jangan terpegang kepada siapa, kepada amalnya. Jadi yang satu tadi lewat dah, itu terpegang amal, terpegang hendak surga, hendak berjauh dari neraka, ini lewat sudah. Yang berarti ini karena cinta aja, kada ada yang lain. Karena Rabi'atul Adawiyah berkata, tiada aku menyembah engkau karena menakuti neraka kamu, dan tidak pula aku inginkan surgamu. Ujar Rabi'atul Adawiyah, aku beribadah ini, Rabi'atul Adawiyah ini terkenal beribadahnya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Rabi'atul Adawiyah ini tingkatan orang arifin wali lah. Nah, makanya setiap tingkatan wali itu, sudah tingkatan arifin itu kembali kepada salikin, kembali kepada beribadah. Ada kita ini kada sampai ma'rifat lagi ampihan beribadah. Hanya belajar ma'rifatnya, ampihan dah beribadah. Perai dah seperti itu, puasa perai, sembahyang perai. Iyalah, belum lagi. Orang yang Rabi'atul Adawi ini sudah sampai makam arifin, makam wali sudah. Makamnya sudah makam mahabbah sudah. Itu kembali sidin beribadah. Jadi sidin aku beribadah ini bukan karena surga biar. Bahkan dalam satu kitab dikatakan bahwasanya, ya Allah, amun ulun nih beribadah karena surga pian tutup ya Rabi'atul Adawiyah surganya. Tutup surganya, ada usaha gen aku tutup surganya. Kalau aku nih jadi Rabi'atul Adawiyah beribadah karena takut dengan neraka pian, maka masukkan ulun nih ke dalam neraka pian.
Amun karena takut kepada neraka, berarti aku ni kada takut dengan pian, tapi takut dengan neraka, masukkan aku ke dalam neraka itu. Amun aku je Rabiatul Adawiyah karena aku ni cinta dengan pian beribadah, karena kecintaanku beribadah karena pian. Di hari kiamat kena jangan palingkan pian, muka pian dengan aku, Rabiatul Adawiyah. Artinya tetap pandangan Allah Ta'ala itu dengan sidin, baik di dunia maupun di akhirat. Karena para aulia ini yang diharapkan termasuk kita lah. Itu diharapkan adalah nazrah, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang itu, berarti dia diberikan kemakrifatan terhadap Allah taala, dibukakan kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala di hatinya. Disitulah dia melihat jamal dan kamalnya Allah taala, sehingga timbullah mahabbah. Jadi orang yang di makam mahabbah itu benar-benar sudah melihat jamal dan kamalnya Allah taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul mahabbah. Untuk mendapatkan itu apa? Sempurna dulu kita ini beribadah, memandang kebesaran Allah Ta'ala itu. Kalau kita kada sempurna memandang kebesaran Allah Ta'ala di dalam beribadah, kita kada bisa mendapatkan juga jamal dan kamalnya Allah Ta'ala, kesempurnaannya. Makanya pandangan kita di waktu beribadah di makam muhibbin ini, di makam salikin ini, kita itu sempurna, harus sempurna memandang kesempurnaan Allah Ta'ala. Kada boleh mencela orang, kada boleh beribadah itu mencela orang, kada boleh pokoknya. Husnujan namanya. Bila kita ini husnujan, suujan, berarti kada sempurna lagi pandangan kita dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Kayak apa kita itu anda sempurna, mendapatkan kesempurnaan jamal dan kamalnya, sedangkan kita, hati kita masih banyak rigetnya, banyak mencela makhluk Allah Ta'ala, banyak menganggap segala makhluk ini banyak kekurangannya. Kada bisa kita mencapai ma'rifat kalau hati kita kada bersih pandangan husnujan, yaitu mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian wahdatus suhud, kada sempurna wahdatus suhud, kada bisa kita mencapai kepada wahdatul wujud kecuali melalui wahdatus suhud tadi, sempurna memandang Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaannya. Itu diantaranya lah. Rabiatul Adawiyah, maka aku nisbatkan ibadah itu kepada aku, Rabiatul Adawiyah. Artinya dinisbatkan karena benar-benar cinta kepada Allah Ta'ala. Hanya cinta, kadang mengharapkan apa-apa lagi, pasrah dengan orang yang dicintainya, berkorban bahasa kita itu. Berkorban, bujur-bujur, dirinya dikurbankan, waktunya dikurbankan untuk berwiritan. Seberatan tadi untuk mendapatkan mahabbah tadi, dibuktikan dulu dengan mahabbahnya, yaitu banyak beribadah. Yang ketiga adalah ikhlasul muqarrabin, jadi ikhlasul arifin, ikhlasnya orang arif. Mudah-mudahan kita ini sampailah seberataan sampai ke makam ikhlasul arifin. Kada usah gin. Yang kedua ini gin dah. Yang kedua ini gin. Kita itu kada usah sampai arifin lah. Yang kedua ini gin. Artinya sampai kepada mahabbah ni je nah. Arti bila mahabbah itu wani kita mengorbankan waktu kayak pian ya, menuntut ilmu. Ibadah namanya. Termasuk muhibbin namanya. Orang yang muhibbin beribadah itu karena cinta. Jadi wani mengorbankan segala sesuatu untuk yang dicintainya. Apa itu? Ilmu. Cintainya tuh ilmu. Kita tuh kalau cinta dengan harta, siang malam 24 jam. Asal ada aja orang belanja di toko tuh. Seandainya ada orang belanja 24 jam, kita buka toko tuh 24 jam. Betulisan pulang 25 jam buka aja. Menyuntan di mana waktunya satu tuh. Nah, itulah. Saking cintanya tuh nah kita itu. Nah, yang ketiga jasidin ikhlasul arifin, yaitu pandang hati mereka kepada Tuhan. Nah, ini kada ada lagi. Hati mereka ini bertakluk benar sudah dengan Allah Ta'ala. Mereka yang keempat ini orang arifin yang sudah mencapai makam arifin ini. Jadi makam arifin ini kada bisa pian kada melalui makam muhibbin dulu. Makam salikin tadi itu kada bisa. Yaitu pandangan hati mereka kepada Tuhan. Dialah yang menggerakkan dan yang mendiamkan dirinya. La tataharraku jarrah illa biiznillah. Orang ini senantiasa di dalam hadrahnya Allah Ta'ala. Itulah merasa bergerak digerakkan, berdiam didiamakan, berpandir dipandirakan. Seberatan terpandang terus kebesaran Allah Ta'ala lawan dirinya. Ini orang arifin. Nah, itu bukan kami tegur aja. Makanya kami ini sembahyang kada bisa juga mensidin kada menyuruh. Itu bang ini salah pengertian arifinnya. Ya ngaku arif bila tadi.
Sudah arif kami ini, sudah arif billah ya. Ini adalah salah pengertiannya. Kita jelaskan. Dia tidak lagi memandang kepada amal usahanya, daya-daya dan usahanya. Tetapi di dalam tilik hatinya bahwasanya terlepas amalnya itu adalah dengan daya upaya Allah. Artinya mun ba'amaliyah itu inya lepas daripada dirinya dah. Kadang mengakui lagi dia beramaliyah. Ini kita akan kita jelaskanlah. Sesuai dengan maksud perkataan Nabi ini kalau dalam kitab lain la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim jasidin. Sesuai dengan itu. Jadi kita ini kalau di pandangan arifin itu orang telah kalau kita berduduk kayaknya berduduk. Namanya tadi kan dia kadang merasa di waktu beribadah itu tiada yang menggerakkan, tiada yang mendiamkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bujur aja kita tuh sembahyang kita nang Allahu Akbar. Jangan kadang mengakui kita aja sembahyang. Itu namanya ikhtiar kita namanya. Tetapi ikhtiar kita ini kadang berlaku amun Allah taala kadang mengizinkan. Kada bisa. Itu namanya etiket ahli sunnah wal jamaah namanya. Kita ada usaha ikhtiar karena kita diberi akal. Nah ketika kita beribadah Allahu Akbar, kita rasakan bahwasanya kita kada mampu mengangkat takbir. Itu hakikat namanya. Jangan dikeluarkan. Mun dikeluarkan kada bayar orang minum di warung. Ya ada. Amun dikeluarkan nang kada ada menggerakkan kecuali Allah taala. Jeracil bayar. Ini pang aja. Apalagi aku aja. Sebertaan gerak dan diamku ni ampun Allah taala. Jadi nak minum tadi siapa aja. Itu Allah taala tu bang sudah aja. Nah itu salah. Hakikat etiket tu kada boleh keyakinan di dalam mandakannya. Jangan di anda keluar. Itu etiket kita lah, ikhtiar kita ada. Amun lapar makan. Yalah, amun uyuh berduduk berdiri. Tapi etiket di dalam hati itu bahwasanya aku nih makan itu mengenyangkan Allah taala bukan nasi. Kada terpegang di situ. Aku berdiri, aku berdiri. Tetapi aku ni kada kau berdiri kalau Allah taala kada mendiriakan. Kamu nyaman kita di sembahyang aku mengangkat takbir. Makanya kita tuh sembahyang tuh adalah usalli fardal isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi taala. Yalah. Aku sembahyang isya 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum. Siapa tuh kita sebenarnya lah. Kita ada itu. Mengikut imam sampai mengikut imam kita aja. Tapi di ujungnya apa? Lillahi taala. Sabarataan itu miliknya Allah taala kada aku. Zahirnya aku, tetapi batin kita menatapakan aku ini kada kau menggerakkan, kada kau mau ucapakan lillahi taala. Itu sabarataan miliknya Allah taala. Lillahi ma fis sama wa ma fil ard. Kada ada milik kita. Namun merasa kita ini milik kita. Telinga kita itu mendengar, kita lah memiliki pendengaran tuh. Telinga kita nih kada. Pian hiris telinga pian tuh, anda di dinding situ, mendengarlah pian. Berarti pendengaran itu punya orang, diberi orang. Ini alatnya aja. Orang banyak aja kada bertelinga. Bisa aja ya. Mungkin kada bermuntung, kada bersuara. Banyak orang berisi muntung tapi kada bersuara. Ya. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kada ada milik kita. Ulun gurui nama hidupi ulun ni abah ulun, mama ulun. Tahun ni bang mama ikam pernah lah maulah bulu betis ikam. Bisa lah maulah telinga kita. Ada bisa. Kada tahu kita ni tumbuhnya kayak apa, kada tahu. Kada tahu. Nah disitulah lillahi taala. Makanya dalam sembahyang tu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, sembahyangku, seberataan hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Kada ada ulun hendak mengakui, kada ada syarikat bagi pian. Arti syarikat bagi Allah taala tu pian kada ada kawan menghidupakan orang, mematiakan orang. Saberataan punya pian. Jadi dalam sembahyang tu bujur-bujur kita nyaman la syarikalah. Sampai la syarikalah tu kita kada kau mengakui bahwasanya itu perbuatan kita. Itu kita itu dalam berduduk, jangan waktu ibadah aja lah, jangan. Waktu kita berduduk, berzikir, berjalan, dimusahadahkan itu. Artinya kita menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala itu di setiap gerak dan diam kita. Makanya disebutkan sidin tadi, ikhlasul arifin, dia tahu bujur siapa nama menggerakkannya, siapa nama dia makannya.
Itu bujur-bujur pian makam ikhlas, artinya bersih hati kita kada memandang diri kita nang mampu. Itu nang ikhlas sebenarnya. Namun kita tadi ikhlas juga nang mengharapkan surga, beribadahnya nang ikhlas. Tetapi hatinya belum ikhlas lagi, belum bersih. Arti ikhlas yang sebenarnya itu tajalinya kebesaran Allah Ta'ala terhadap diri kita. Baik gerak kita, diam kita, pemandangan kita, pendengaran kita, semuanya itu kita merasakan itu anugerah, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kita tenggelam di dalam pemberiannya tadi, di dalam rahmannya, di dalam sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu diamalkan terus itu setiap waktu. Makanya orang untuk mencapai makam arifin ini melalui makam muhibbin dulu. Makam muhibbin itu dia hendaklah menyaksikan terus. Bila ia beribadah, menyaksikan bahwasanya ibadahnya ini benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menyaksikan bahwasanya ibadah ini semata-mata anugerah Allah Ta'ala. Makanya orang itu banyak bakaluat, berdiam, berujilah, memikirkan itu nah, merasamkan itu nah, memesrakan itu nah, supaya dia benar-benar masuk ke dalam hadratullah, artinya fana fillah, benar-benar merasakan gerak dan diamnya itu adalah memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap dirinya. Itulah makam arifin nanti namanya. Nah, jadi kalau sudah di makam arifin ini beda dengan makam mahabbah lah kada. Makam arifin ini asalnya mahabbah juga, tetapi kalau sudah makam arifin ini orang itu sudah diberikan cinta dengan oleh Allah Ta'ala dengan kita. Kalau kita di makam yang kedua tadi itu, di makamnya Narabiyatul Adawiyah tadi dipadahkan itu adalah nang ikhlasul nang muhibbin tadi itu, kita menunjukkan cinta dulu. Kita cinta dulu. Bila jira Allah Ta'ala cinta, aku cinta dengan engkau. Hatta ahibbahu jira Allah Ta'ala kuntu sami'an yasma'u bi, kuntu yamsi, kuntu samian, jadilah aku jara Allah Ta'ala bila ia mendengarnya dengan aku, bila ia berjalannya dengan aku, bila ia berpandirnya dengan aku, bila ia melimbaikan tangannya dengan aku. Artinya orang itu kada bisa lupa lagi bila Allah Ta'ala itu cinta dengan kita, karena diberikan makam mahabbah, senantiasa tajali kebesaran Allah Ta'ala di gerak dan diamnya. Nah, kita melalui jalan tadi dulu, membuktikan kayak kita menuntut ilmu. Makanya orang menuntut ilmu lah, orang bersedekah dengan niatnya kepada Allah Ta'ala, kadang mengharapkan apa-apa tadi, itu bisa wasil kepada Allah Ta'ala, yaitu diberikan mahabbah oleh Allah Ta'ala di diri kita tadi itu. Setelah melalui macam lawas dulu, nah, sampai kita itu bahasanya tuh bahasa orang itu amun kada berwiritan sedih hatinya, amun kada menuntut ilmu sedih hatinya, amun kada sembahyang berjemaah sedih hatinya. Nah orang itu sudah masuk ke makam istiqamah namanya. Bila orang tuh bisa sudah masuk ke makam istiqamah itu, nah itu alamat orang itu sudah, alamat orang itu akan mendapatkan rasa lezat dalam beribadah itu. Itu sudah. Bila orang itulah dimasukkan ke makam nang kada bisa lagi meninggalkan menuntut ilmu, bawiritan, kada bisa lagi meninggalkan nang baik-baik nih. Nah itu akan diberikan kesenangan. Bila ditinggalkannya sedih. Bilanya meninggalkan tuh menuntut ilmu sedih, meninggalkan kada bawiritan sedih. Nah orang itu sudah masuk ke makam istiqamah tuh berarti. Nah berarti sudah diberikan kelezatan orang itu. Tupian kada merasa sebenarnya buhan pian ini sudah diberikan keistimewaan sudah oleh Allah Ta'ala. Di antara keistimewaan itu adalah rasa sedih meninggalkannya tadi itu. Keistimewaan tuh pian sebenarnya. Cuma kita ini kada sadar, kadang-kadang kada sadar. Amun keistimewaan dunia banyak sebenarnya didapat. Cuma pian kada sadar juga. Kada sadar. Makanya wajar guru orang menuntut ilmu tu je sidin. Ulun dipanggil sidin lah. Amun menuntut ilmu di sini jadi sidin. Amun 4 tahun je sidin. Dulu dengan ulun surang tu pandir guru lah. 4 tahun je sidin ujar ayah. Bila 4 tahun menuntut ini bila kada alim sugi je sidin. Bila kada alim sugi. Itu guru kita seorang menyambat dengan ulun. Dengan ulun menyambat. Guru ulun memanggil ulun. Kamu berapa tahun menuntut ilmu? Kurang lebih 4 tahun guru. Oh iya sidin. Ujar ayah je sidin. Ujar ayah je sidin. Menuntut ilmu ini sidin di sini je sidin. Amun kada alim sugi sidin. Istiqamah. Itu maksudnya.
Artinya kehidupan dunia itu asal kita istiqamah aja dalam beramal ya. Insya Allah pian merasakan tuh kena istiqamah, istiqamah. Tapi ulun merasakan buhan piane sudah merasakan. Coba ulun kada hendak madahkan rahasianya. Buhan piane sudah mendapatkan sebenarnya. Yang liwat-liwat ini sudah mendapatkan sebenarnya. Karena isyarah dari guru itu, insya Allah pian sudah mendapatkan. Insya Allah. Nah, kita tuh hendak lebih terus bang guru aja, jadi kadang merasa tapi padahal sudah mendapatkan sebenarnya. Mudah-mudahan ini terus menerus terus diberikan Allah Ta'ala, karena kita ini di makam keridaan. Setiap perbuatan baik itu ada keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap ada keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bila kita berusaha tuh, kawa kita menuntut ilmu, kawa kita mengaji, kawa sembahyang berjamaah, kawa kita beramaliyah, berarti usaha kita itu dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dalam keridaan Allah Ta'ala usaha kita itu, berarti pian berusaha apa aja nyaman terus, berhasil terus, menaik terus. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu di makam asbab itu diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Lah, mudah-mudahan kita ini seberataan senantiasa diberikan Allah Ta'ala kemudahan, baik menuntut ilmu ataupun kita ini dalam urusan dunia. Artinya keduanya itu kada bisa lepas dengan kita. Kada bisa. Nuntut ilmu dapat, untuk akhiratnya dapat, untuk dunianya dapat. Untuk itu mengharapkan kita seberataan ini, bila kita berisi duit nyaman, menuntut ilmu tenang kita menuntut ilmu. Bila inya itu kada berduit, bisa juga kada tenang lah, kada tenang. Bayi mangkat takbir dah kegenangan hutang, kebanyakan hutang, bisa juga. Tapi dengan ilmu tadi kita itu bisa mutmainnah, hati kita bisa nyaman karena ada ilmu tadi. Yakin aja sebenarnya itulah. Nah, bila harta kita itu kada memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, kada sempat untuk beribadah, kada sempat sembahyang berjamaah, berarti kekayaan kita itu adalah istidrat namanya. Apalagi dibawa kepada jalan-jalan yang kada bagus. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ampun. Minta reda, minta. Hah? Iya. Oh, jam ulun yang lambat, yang kelajuan berat.